pahit, itu keracunan cyanida. Nah, saya ini adalah orang yang meneliti cyanida. 1 miligram per liter, 1 ppm saya bisa cium. Dalam jarak berapapun saya bisa cium. Kalau 10 miligram per liter, saya mabok. Jadi saya bisa cium. Sehingga kalau di FKUI, kalau ada orang otopsi sana, saya baru datang, saya bilang itu keracunan cyanida sebelum diperiksa lab. Saya adalah 1 dari 84% orang Indonesia yang bisa cium itu, karena saya punya gen itu. Jadi saya tahu benar. Waktu saya tekan, tidak ada bau. Tidak ada aroma apapun. Sehingga saya yakin bahwa itu tidak cyanida, itu khas. Bau cyanida itu khas. Nah kemudian saya tidak tahu lagi. Habis itu pada waktu itu, karena saya lihat ini katanya habis minum kopi mati, nggak wajar. Saya bilang keluarganya harus diotopsi dulu sebelum saya formalin. Karena kalau nggak diotopsi, saya nanti mengacaukan penyidikan kan. Anda sempat sampaikan langsung kepada pihak keluarga? Keluarga bilang saya tidak mau otopsi. Nah, saya kebetulan ada polisi di situ, ada polisi nih. Saya bilang, Pak Polisi, ini harus diotopsi. Kalau nggak diotopsi nanti dia bisa digali lagi atau bisa ribut di belakang hari. Polisinya bilang, Dok, keluarga tidak setuju. Saya bilang, saya bantah, Pak, yang punya kewenangan Bapak, bukan keluarga. Kalau Bapak suruh otopsi, dokter akan otopsi. Kalau enggak, ya enggak. Terus dia bilang, Dok, sekarang apa syaratnya untuk melakukan formalin? Saya bilang syaratnya ada orang yang bertanggung jawab terhadap kematiannya. Ini udah ada surat kematian. Jadi rumah sakit Habibie Waluyo sudah mengeluarkan surat kematian. Udah resmi dokter formalin. Karena kalau nggak bisa disimpan kan. Nanti soal keluarga otopsi saya akan persuasi. Itu katanya. Jadi saya dapat izin polisi. Keluarganya menolak. Dan dikatakan dan saya sendiri sudah mengecek bahwa itu tidak cyanida. Oke. Nah, habis itu saya tidak tahu. Hari ketiga, jadi hari ketiga mau dikubur. Malamnya, itu saya dapat kabar dari orang kabar jenazah. Dok, kemarin dibawa dok jenazahnya. Jam 11 malam, dari situ dibawa ke rumah sakit Polri. Saya pikir bawa ke RSM, enggak, dibawa ke rumah sakit Polri. Jam 2 sudah balik lagi. Nah saya terus kemudian heran. Kalau seandainya mati karena keracunan, saya sendiri pribadi, otopsinya aja minimal bisa 3-5 jam. Oke. Itu 3 jam. Dari Selipi ke Kramat Jati, balik Kramat Jati. Saya yakin itu tidak diotopsi. Saya yakin. Makanya habis itu saya telepon. Nah, dokter Slamet yang melakukan pemeriksaan di rumah sakit Kramat Jati itu teman saya. Satu angkatan, lulus forensiknya bareng. Cuman dia polisi, saya enggak. Saya bilang, Slamet, kamu tuh otopsi apa enggak? Kok cepet banget? Saya bilang. Saya mau belajar maksudnya. Yeah. Belajar otopsi yang cepet. Dia bilang, oh saya memang disuruhnya otopsi, tapi keluarganya menolak. Baik. Jadi apa yang dilakukan? Baik. Saya cuma ambil sampel. Okay. Hanya sampel, dok. Sampel. Dan juga sempat ada dokter perubahan sebenarnya warna dari biru ke nanti dulu. merah. Okay. Enggak, nanti dulu. artinya itu mungkin atau tidak, Dokter Jaya? Tidak. Tidak Baik. mungkin. Dokter, ini alurnya bisa panjang sekali.